satu lagi. Yo, Fast Takeover. Anjing konyol. Jadi begini lah guys, potret kita karena kita sudah mulai bangkrut ya. Iya. Tidak punya alat. Betul. Tidak kunjung menghasilkan episode-episode kita yang udah ratusan itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting at least masih bisa ngelihat kalian masih bersengkama di sosial media kita itu. Betul. At least nggak nol banget Ya, kalau nggak kita nol tuh banget ya. gitu kan. Jadi ya nggak Lumayan lah apa-apa. tipis-tipis. Dan juga sambil mengisi kekosongan episode-episode. Lebih ke ngedadak banget sih ini. Betul. Dan sangat seadanya ya. Audio seadanya, kamera seadanya. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah. Yang pertama isinya. Isinya Jadi betul. kali ini kita akan membahas soal kepemimpinan Deddy Mulyadi ya sebagai Tar dulu kalah. Tar dulu guys ngatur flashnya dulu guys. Gak enak banget sih. anjing cuma sedih bisa. Ini gimana kualitasnya anjing? Ya udah nggak Makin apa-apa, sini nikmatin bukan aja buat upgrade. kalian lah. PS Jadi- takeover berarti ini. Iya, PS Takeover akan begini terus guys. Gitu. Nggak ada alat, nggak ada apa. Ngomongin itu terlalu berlebihan sih. Ya takeover sih takeover cuman. Takeover awal-awal tuh berlebihan sih kata gue sih. Ya iya sih cuman ya udahlah nggak apa-apa. Jadi gimana Pak kehidupan Pak? Setelah kita lama tidak membuat episode-episode. Kehidupan ya, gue jujur agak pusing sih kepala. Sama. Lu pusingnya kenapa? Gue lebih ke krisis identitas. Cuma lu nya aja kali. Ya, karena gue tuh sekarang tuh kita bahas cinta kali ya. Enak bahas cinta. Cinta lagi nih. Emang nggak ada Cinta bahasan lagi lagi. kita ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada bahasan lagi Ya udah. udah nggak apa-apa. Juga tuh lagi ada di fase-fase mulai Jelasin dulu mempertanyakan. dong yang tadi lu pas mau datang kemari. Oh iya, pas gue datang kemari tadi gue di jalan kan, ada yang tabrakan tuh. Ya, Innalillahi kata gue kan. ya. Ya udah lanjut, ternyata hujan turun tuh. Tiba-tiba gue lagi dengerin lagunya Neck Deep, reshuffle karena Enggak. Perasaan tadi datang lu bukan ngomong gitu dah. apa sih? Lagunya Coldplay perasaan. Iya penting ini kan ada bridgingnya dulu gitu loh. Dengerin kan, set Neck Deep reshuffle karena belum bayar premium lagi gua kan. Ya. Tak tiba-tiba when you try your best but you can succeed. Ih, Ini sebenarnya syahdu tertuju untuk anjing. satu orang ya. Atau sih emang dia suka lagu itu? Gua nggak tahu. Yang gua tahu dia sukanya Pamungkas. Disebut lagi anjing. Gak tahu sekarang ya. Kayaknya udah beda deh. Kayaknya udah beda. Ini udah beda genre sekarang tuh. Beda genre, beda negara, beda cuaca, beda mata uang. Di-spill ya. Gue ngebilang loh. Jangan mancing. Gue nggak mancing San. Jadi episode ini, Gue cuma nanya San. jadi emang episode ini ditujukan untuk si dia. Ya, terkhusus dari Isan. Nggak anjing nggak. Itu kan denger Coldplay, syahdu cok. Nah, karena itu ke-trigger lah pikiran gua tuh. Mulai, jadi gua mulai mempertanyakan apa sih yang dimaksud cinta? Kenapa sih kok ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, yang terpuruk karena cinta? Kenapa kalau misalkan emang cinta itu nggak pernah salah, kenapa nggak semua orang bisa bahagia dari cinta? Gue punya teori tolol sih. Apa? Ya, cinta itu kayak karir aja. Maksudnya kayak karya? Ya, ada beberapa orang yang Oh. dalam karir tertentu dia sukses. Iya. Di bidang tertentu dia ternyata jelek. Ya kayak gitu aja ya. Lebih Dari- ke untung-untungan. Iya, ya? untung-untungan. Untung-untungan. Laki main. Peruntungan apa? Bukan peruntungan sebutannya apa sih? Apa ya? Luck. Faktor keberuntungan itu Iya, iya. bermain. Hoki ya. Hoki. Hoki. Cuman ya kan kalau misalnya bawa agama hoki dilarang kan? Ya, Nggak boleh. karena di agama itu semuanya sudah digariskan. Enggak. Itu ditakdirkan. Jadi Oh, gue, kayak yang waktu bahasan kita waktu itu tuh yang waktu naik gunung. Ini itu bisa jadi cobaan lah. Ataupun oh iya. itu. Jadi emang episode yang naik gunung gak tau kita gak tau nggak? Ya Sebenarnya pas denger lagi ngaco banget cok. parah. Parah. Bangun tidur, kelelahan. Emang kita salah sih. Harusnya pas kita sampai ke tempat camp pertama langsung ngetek Iya, sore-sore ngetek tuh harusnya di sore-sore. situ. Jadi masih ada energi. Cuman itu tuh sebenarnya kita kesorean, Cok. Iya sih, kesorean. Kesorean pertamanya. Terus sempat hujan juga ya. Hmm. Iya itu. Ya susah juga ya bikin episode di gunung itu.
Oh, tuh. Bisa, cuman kita Emang karena salah planning aja ya? ya salah planning dan juga kita masih baru awal kemarin kan pengen nyoba. Iya. Mungkin nantilah next pendakian kali, barangkali kalian juga mau ikut kan pendakian-pendakiannya. Apa iya kita bikin open trip. Gas ke. Terus kita tilep uangnya, kita tinggalin yang hipo. Nggak gitu juga sih. Banyak yang gitu. Ya banyak yang gitu, cuman gua nggak akan. Iya. Kita mah anti ya. Gua masih memanusiakan manusia ini. Karena untuk apa gitu? Cepat-cepatan sampai ke puncak. Tuh di Betul. puncak juga nggak ada apa-apa. Sama tuh kayak hidup tuh. Toh, gitu tuh. ujung-ujungnya juga bakal di puncak juga. Menurut gue semua orang bakal menemukan, ini soal kehidupan ya, bukan soal naik gunung. Semua orang tuh bakal menemukan puncaknya sendiri-sendiri gitu. Ya setuju gue. Sorry. Tapi yang harus kalian tahu, ternyata kita kan dari bawah nih grinding ya kan, naik pelan. Kecuali orang yang dengan privilege. Wah itu gua iri Gua ada sih, jujur sih. ada unek-unek sih. Iri Gara-gara sih, tadi lu jujur sih. sih, iya. Gua ada Tapi nggak bisa unek-unek. diomongin sih. Iya. Sorry banget nih, sorry banget ya. Pokoknya bukan unek-unek sih. Kadang kita tuh irinya tuh bukan karena dia terlahir dengan privilege ya, tapi lebih ke kenapa dia nggak bisa memaksimalkan gitu. Sedangkan kita tuh yang terlahir tidak dari privilege tuh mati-matian gitu. Sedangkan dia udah enak nih ya, nge-cheat lah gitu, istilahnya udah satu langkah lebih maju dari kita, kok nggak bisa memanfaatkan. Nah balik lagi ke yang tadi, kan kita grinding nih pelan-pelan dari awal. bawah, pas sampai puncak tuh apa? Nggak ada apa-apa cok. Ya kalian cuma menikmati pemandangan aja. Iya kosong. Jadi yang pelajaran yang bisa didapat tuh adalah untuk apa terburu-buru sampai ke atas? Toh di atas juga nggak ada apa-apa, itu doang. Justin Bieber juga pernah bilang ketika dia ada di puncak karir kan dia ngerasa Malah sepi. hampa, Ya, makanya dia nyiptain lagu apa tuh, gue lupa lagi. Ini apa sih baby gitu? Ghost kalau nggak salah. Ghost Ya, so and good. Oh, bukan So Long and Goodbye anjing. Itu lagunya MCR, Cok. So Long and Good Night. Gua kira itu. Yang Oh iya. So Lonely itu pokoknya dia yang nulis lagu itu kalau Lonely, I'm so lonely. itu beda lagi. beda lagi. Beda lagi bukan JB. Itu lagu kopi tuh ya? Ya. Iya kan? Lagunya siapa sih? Aduh siapa ya? Gue soalnya dengernya yang udah di speed up gitu. Jadi suara chipmunk gitu loh. Tuh. Tapi yang pas Covid kita belum juga nih. Oh iya sebenarnya kita masih ada satu proyek lagi ya ngomongin soal COVID. Tapi nggak tahu kapan atau Nanti aja lah nunggu ada si Acil aja. Mana nggak ada? Apa Si sih? Acilnya juga. Ya justru itu nunggu si Acil Nggak aja. ada. Ntar biar kita squad. Jadi ini untuk mengisi kekosongan aja gitu dengan seadanya dan seterusnya akan begini. Betul anjing. Tapi orang-orang bisa loh, maksudnya seadanya juga. Yang penting mah isinya dari hati. Ya makanya kita coba juga kan, kita coba. Gue yakin kok energi kita sampai ke kalian. Intinya apa ya? Kalau misalnya kalian lagi ngerasain kasih Isa nih sekarang yang dia lagi nanyain soal cinta, sabar aja sih menurut gue. Tapi sabar kok bertahun-tahun ya gitu. Ya berarti lu belum beruntung gitu. Belum ketemu orang yang pas. Akan ada masanya. Ada kata-kata juga, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setuju Berarti sih. masa lu sekarang ini belum bertemu orangnya yang tepat. Gitu aja. When God. I don't know. Gue bukan Tuhan. Tapi gue baru kemarin ya nontonin ini apa kayak podcastnya Green Boys yang edisi Ramadan. Ada satu statement yang bikin gue agak bertanya-tanya. Apa? Gue pernah denger kan katanya sabar ada batasnya. Benar ternyata di agama Islam ya khususnya. Batasnya adalah ketika lu mati. Emang. Jadi selama lu hidup tuh Ntar lu anjing serem banget tiba-tiba bahas mati. iya makanya gue bilang kestun kata gue juga. Tiba-tiba bahas mati serem banget. Soalnya gue orangnya lumayan agak kurang kesabaran sih. Gue orangnya lumayan kurang bisa merealisasikan dan mengimplementasikan mengimplementasi kesabaran gitu. Makanya kaget, oh berarti selama hidup kita harus terus sabar ya gitu. Walaupun sebenarnya memang orang yang sabar tanpa lu sadari. kenapa lu bisa berbicara seperti itu? Lu bisa kuat buat ngadepinnya dengan segala gonjang-ganjing sekarang ini, walaupun waktu kemarin atau dulu gitu ya, Beberapa tahun lalu. ya gua lihat lu anjing lemah banget nih orang. Ya tapi itu salah satu buktinya lu sabar. Kalau nggak sabar lu udah end duluan. Iya sih.
Tapi yang goblok lagi ada tahu yang di sosmed kayak maaf ya Pak Bu, aku sekarang hidup bukan untuk ingin bahagia, bukan untuk mencari uang yang banyak. Aku hidup ya karena aku memang masih hidup. Itu tadi sih kalau menurut gue sih lebih ke kayak apa ya? Kalau Bikin orang-orang ngedown gitu loh. Jadi orang-orang tuh kadang ngerasa ikut apa ya? Ngerasa berpikir kayak ya sih kayaknya gue hidup nggak ada reasonnya gitu. Ya udah hidup aja gitu. soal sosmed nih ya berarti. Sosmed kan pedang bermata dua. Tapi yang tainya itu pas gue lihat viewsnya 25 juta cok. Ya karena Wow. mungkin dari Serelate sebenarnya itu, itu makanya gue mikir serelate itu kah gitu. enggak, sebenarnya itu kata-kata yang negatif. Negatif banget, negatif vibe itu. Hal negatif lebih mudah diserap. Khususnya di sini. Ya, hal negatif lebih mudah diserap dibanding hal positif. Ibaratnya gini deh, anak-anak kecil sekarang ngomongnya udah anjing lah, udah bangsat lah, Wah itu udah gak ketolong sih. udah nggak ketolong. Udah nggak Karena apa? ketolong. Karena mereka melihat orang-orang dewasa yang bilang itu tuh kayak hal biasa. Padahal ya mereka belum mengerti itu tuh Iya, sebenarnya kata kasar yang negatif. Itu intinya. Tapi kalau misalkan ngomongin kata kasar yang negatif itu menurut gue tergantung di mananya aja sih. Kalau kayak gue ke lu kan suka Cina, goblok, bangsat, anjing, babi, ngentot gitu kan misalkan. Aman lagi. Ayo, aman lagi. Nah ini contoh misalkan kan kita udah temenan lama gitu jadi bercanda gitu. Tapi kan kalau misalkan yang kata lu tadi contohnya anak-anak kecil itu terus dia ada di satu momen atau di satu lingkungan baru bilang gitu kan bisa-bisa habis gitu. Ya, tapi kan anak-anak sekarang mereka udah kenal sosmed dulu aja. Ya aja. Mereka bisa dibilang enak gak enak sih menurut gue. Walaupun nih misalnya di lingkungannya, di rumahnya orang tuanya nggak pernah ngajarin kata-kata itu, di lingkungannya komplek lah bisa dibilang elit gitu, jarang ketemu anak-anak sebayanya. Tapi di Sosmednya, sosmednya nggak kekontrol. kacau. Makanya gue juga agak takut gitu ya. Kan maksudnya kita aja ke adik kita yang gapnya mungkin beda 4-5 tahun lah misalkan ya gitu. Gen alpha berarti kan adik kita tuh. Enggak, maksudnya Gen Z akhir. Masih Gen Z akhir berarti. Ya masih Gen Z akhir. Belum Gen alpha. Gen alpha. AB cekut kali ya Gen alpha ya AB cekut. AB cekut apa? Itu. Oh, si ya, AB. Si AB. AB cekut. Kurang nih wawasan. Enggak, AB aja dong, jangan pakai cekut. AB cekut cok. Disebutnya AB cekut dia. Tapi kita juga zaman dulu ada figur anak kecil lucu. Tantan lu tahu. Ya, Si Tantan. si Gembul. Si Gembul. Ini Si sekarang Gembul. sebesar apa dia ya? Kayaknya dia udah SD deh. SD SMP. Mungkin nggak tahu juga. Itu dulu viral banget cok, gokil. Si Gembul. Si Gembul lucu sampai di line tuh jadi official sticker aja. Iya, Gila. Gue kangen line sih. Kangen line gak sih? kangen sih gue. Gue kangen line dan juga Lain tuh kontak-kontak. gue kangennya stiker-stikernya. Sama Itu lucu sih. Gue Sama- sampai dulu ngumpulin koin, jual apa buat bisa dapet koin. sama ini. OA Lu sih itu mah official account. gue nggak itu. Banyak cok. Ya memang yang negatifnya ada. Ya gue, Iya. tapi yang terbaik di gue tuh kalau Lu ngomong terlalu OA, negatif. ya karena lu yang ngomongnya San, karena lu yang ngomongnya. Iya nih, kenapa ya? Gue tuh terlalu negatif gitu ya. Karena Padahal lu yang ngomongnya. kalau kita ngobrol lebih dekat, lebih dalam gitu, gue tahu lah sisi positif gue di Kita tuh positif vibe banget. Iya, cuman itu kenapa lo ngecap negatif? Ini gitu yang ya? tadi nih, yang tadi dia ngomong nih. Gue kalau misalnya di kantor kan sama anak-anak baru jarang ngomong. Nggak, padahal ya ngomong aja, cuman Segan kali. enggak, Senior. cuman ketika lihat mereka ngeliat gue tuh kayak yang takut kayak gimana, padahal ya udah sih nggak apa-apa sih gue Gue juga. pernah juga merasakan hal-hal seperti itu gitu. Kenapa gitu ya? Segan apa kan sama-sama gitu. Ya sama-sama makan nasi, ya walaupun gue cuman makan nasi jarang sih, sehari Kita sekali. lebih ke ini ya roti gandum ya. Ya, Beacon, ya kayak salad, Sorry. apa lagi, nasi gula. Sorry banget nih. nasi gula. Gulanya tinggi nasi. Oh, Jadi nggak main kita healthy banget anaknya ya. kita kalau nasi juga biasanya nasi merah. Shirataki. Ya, Kita lebih kayak gitu-gitu. udah deh halunya. Capek juga halu-halunya anjing. Terus lu ada keresahan gak? Kan tadi gua ada nih keresahan gua soal itu, soal percintaan. Kalau gue keresahannya mungkin satu sih, Apa? belakangan ini ya. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Karena lu udah ada di
di zona nyaman Enggak, di zona atau nyaman belum atau menuju zona nyaman. Karena kan atau lu terlalu terbuai sama yang lu dapat sekarang? enggak. Nah, Jadi gue udah memasuki zona nyaman tuh maksudnya ketika gue udah ada di suatu posisi, gue udah ngerasa nyaman, tapi pikiran gue tuh malah nggak tenang. why? Kayak misalnya, ini bisa sampai kapan sih? Ini- Oh jadi lu lebih memikirkan cara mempertahankan Gini, gue orangnya tuh kenyamanan ini gitu. tipikal orangnya tuh misalnya dalam satu aktivitas tertentu ya, aktivitas tertentu udah nyaman, sebisa mungkin gue tuh kenyamanan ini tuh ingin di-expand lebih. Oh iya benar. Jadi gue ingin ekspansi gitu ya. gue ingin melebarkan lagi zona nyaman gue. Biar lebih nyaman lagi. Iya. Sekarang udah nyaman, tapi ya masa sih nggak boleh lebih nyaman? Nah gitu itu kan. maksud gue. Ibaratkan lu sekarang tidur di kasur Palembang ya. Ya masa sih nggak spring bed? Nah itu. Gitu. Tapi masalahnya nanti ketika udah di spring bed gue harus apa lagi nih? Iya. Nah itu. Pengen yang nanti Iya. pasti ada lagi. Step up. Itu yang lagi gue rasain belakangan ini. Tapi menurut gua hal itu yang harus dimiliki manusia sih. Kalau ingin maju ya kan, harus punya hal itu. Soalnya banyak yang bilang kalau pengen kaya kerja keras. Ternyata pas kita selidiki nggak cukup kerja keras doang. Kerja keras, kuli bangunan juga kerja keras. Kerja keras tapi maaf masih di situ. Nah ini Babel. Kita kembali ke rumah Kita juga kembali guys, ke rumah. by the way. Iya. Setup baru. Nggak setup baru sih, emang di mana aja. Ya di Mana mana juga mungkin aja. kalian akan lihat kita di pinggir jalan begini. Setuju. Gak ada yang tahu bro. Gak ada yang Gak tahu. ada yang tahu. Nah balik lagi ke yang tadi gue bahas tuh yang zona nyaman. Karena gue sekarang kan mungkin aktivitas gue udah bisa dibilang terbarui aktivitas gue. Aktivitas gue udah terbarui. Hal ini juga yang sebelumnya udah gue incar gitu kan. Akhirnya lu achieve. Akhirnya ya gue achieve. Tapi gue jadi mikir, gue harus apa lagi nih habis ini? Gue nggak bisa stuck di sini doang dong. Tapi jarang sih menurut gue ya. Itu yang membedakan satu orang dengan orang lainnya gitu. Kadang Iya. ada orang yang, aduh gue pengen ini, set udah dapat, udah di situ Oke. aja udah. Nggak pengen ambil resiko, nggak pengen step up lagi. Tapi ya, jadi keresahan gue belakangan ini tuh, akhirnya gue nemu solusinya. Apa tuh? Yang dulu ini ngebahasnya ke finansial sih. Yang dulu gue kan cuman belajar saham tuh cuman sedikit seadanya gitu. Sekarang udah gue mulai expand lebih lagi, misalnya tiap hari gue pantauin, tiap hari gue trading, coba beli ini, jual ini, beli ini, jual ini gitu. Karena lu juga kan pasti banyak belajar hal baru setiap harinya gitu. Itu yang membuat manusia bisa terus ada sampai sekarang gitu kan. Ya, Karena bisa terus belajar, bisa terus upgrade. Dan menurut gua nggak ada limit nggak sih kalau buat itu upgrade itu? nggak ada. Makanya itu gue ketika udah nyaman di suatu posisi itu atau suatu tempat atau suatu aktivitas tuh gue harus nemu lagi aktivitas lain atau sesuatu yang lain untuk gue ulik lagi. Ini menarik. Apa? Karena hal-hal yang lu omongin tadi, orang-orang tuh mungkin menyimpulkan itu adalah idealis. Karena maksudnya posisi ya bisa aja kan, ada orang pasti yang lebih dari lu posisinya. Pasti. Tapi yang di bawah-bawah atau orang-orang yang melihat lu kan pada pengen di posisi itu nih. Nah, ketika misalkan mereka lihat lu ini dan lu ngomong kayak gini, aduh gua pengen tantangan, lu pengen apa, orang pasti bilang, udah enak lu mah, ngapain harus struggle lagi gitu, ngapain lu harus melangkah lebih tinggi lagi, jangan terlalu idealis lah hidupnya, yang penting lo bisa makan, bisa nabung, bisa jajan, bisa apa. Kan ada pasti orang-orang yang berpikir begitu. Gue bisa langsung nge-counter kata-kata itu. Hidup gue nggak isinya cuman makan, tidur, berak doang, cok. Gue dengerin, di dunia ini tuh ada 4 miliar manusia. Dunia seluas ini Wanita 3 miliar 21 ya. Itu kata-kata tapi dibalik. Itu kata-kata tapi dibalik. Balik lagi yang tadi tuh, yang dunia ini tuh luas banget. Kalau misalnya nggak lu jelajahin selama hidup lu, Sayang. mubazir banget. Mubazir hidup lu. Kayak gini deh misalnya, lu misalnya lahir di Bandung nih ya. Misalnya gue ngambil contoh yang dekat, lahir di Bandung, besar di Bandung, kerja di Bandung, sampai tua di Bandung, sampai mati di Bandung. Dan lu nggak akan pergi kemana-mana. Situ-situ aja, walaupun dengan semua Ya, kenyamanan walaupun, ya. dan kemudahannya ya. Walaupun mungkin dalam masa hidup lu main ke sana, main ke sini,
Tapi ya udah. contoh kecilnya kalau misalnya lu mencoba untuk misalnya Bandung itu tuh kan luas juga, nggak bisa lu simpulin satu kata doang, lu harus explore ini. Makanya karena gue suka nontonin kontennya Pandji Pragiwaksono ya kan, di umurnya yang terbilang 40 berapa dia tuh 40-an gitu Ya udah udah menuju usia senja, tapi dia masih berani aja pindah ke New York dengan segala kemungkinan terburuk yang ada di sana ya. Sedangkan dia di Indonesia tuh siapa yang nggak kenal aja gitu. Enak sih. Turnya sukses jalan, terus, job dan lain-lain jalan gitu, tapi dia pindah aja. Makanya dia aja di umur segitu bisa kok, kita yang masih muda nggak bisa sih gitu. Dia aja merasa harusnya gue dari dulu katanya. Dia tuh merasa telat juga gitu. Ya gue juga ngerasa, nggak tahu ya, gue ngerasanya juga gitu loh Sat. Ketika misalnya gue ngelakuin hal ini tuh, gue langsung mikir kenapa nggak dari dulu ya? Sama aja. Kenapa nggak dari dulu ya? Sesimpel gue belajar Photoshop deh gitu. Pas gue sekarang udah lumayan bisa, udah kenal toolsnya dan lain, gue mikir kenapa nggak dari dulu? Gue dulu mikirnya anjir susah, impossible. Bisa loh gitu. Bisa loh. Makanya itu anjing, gue mikir kenapa gue selalu mikir kayak gitu ya? Apa emang habit manusia seperti itu? Menurut gue habit manusia seperti itu, cuman outputnya beda-beda aja. Iya sih. Menurut gue. Dan sesimpel kayak nggak tahu lu merasa atau enggak, tapi gue tuh ngerasa sekarang ada di dua fase. Di satu sisi gue merasa udah tua banget, tapi di satu sisi gue pengen terus muda gitu. Dalam artian misalkan teman-teman seangkatan kita berapa banyak sih yang udah nikah gitu, udah berkeluarga, keren nih. Gue respect banget. Selalu gue bilang gue respect sama orang-orang yang berani mengambil keputusan itu di umur sekarang ya. 20 sekian, di under 25 lah gitu. Kan rata-rata settle-nya atau matengnya seseorang tuh katanya di umur 25 plus lah. Menurut studi terbaru psikologi ya, yang kemarin gue baca beberapa beritanya, manusia dewasa tuh masuk umur 30. Oh, nambah berarti ya? Nambah lagi sekarang. Kalau stigma dulu yang diajarin, kata-kata deh orang tua kita aja nikah umur segituan, 20, 25, ya sebelum 30 lah gitu. Makanya ada dua pergolakan sekarang tuh. Di sisi kan, anjing udah tua kali ya gini-ginian gitu ya. Gue bisa ambil kesimpulan kenapa ada studi baru itu atau berita baru itu, karena sosmed sekarang itu ngebikin kita jadi kayak anak kecil. Iya. Itu sebenarnya balik lagi ke sosmed sebenarnya. Iya ya. Dengan semua kemudahan yang ada sekarang ya. Contoh bisa deh, update terus. ChatGPT. Lu nggak tahu, lu misalnya nanya sesuatu terus disodorin. Itu kayak anak kecil minta sesuatu lu kasih. Tapi yang ini pikiran atau gue ya. Kenapa kalau kita nanya ke ChatGPT itu terlalu sugar coating anjir? ChatGPT itu wah keren sekali gitu. Kayak misalkan gue nanya nih, gue punya ide ini nih, menurut lo gimana? Wah itu keren sekali, terus aja nggak ada counternya gitu. Beda kan kalau kita ngomong sama orang gitu, kayaknya kurang deh gitu. Tapi di gue enggak loh, ChatGPT terlalu sugar coating cok. Di gue enggak, ChatGPT gue. Jadi misalnya gue nanya sesuatu hal, dia tuh ngasih dua pandangan. Ngasih pandangan yang bagus, ngasih perdebatannya. Tapi jujur, kalimat utamanya itu yang jadi tai karena menurut gue. Wah keren sekali, saya sangat mengapresiasi ide-ide darimu. Dan kita beri beberapa pilihan nih gitu pasti. Yang waktu gue screenshotin ke grup tuh, yang gue ngeliatin si ChatGPT itu ngebikinin roadmap konten buat sosmed pribadi gue. Jadwal dia bisa semua sih. Ya, itu ngebikinin roadmap konten. Tapi di situ tuh gue ngasih ide ini nggak ada kata-kata gitu loh di gue, serius. Malah jadinya kayak gue sama si ChatGPT ini tuh atau sama bahasa kali ya? Ya mungkin. Lu bahasanya formal banget nggak? Enggak, santai. Gue juga santai tapi di sugar coating anjir. Tapi emang di beberapa orang ChatGPT itu jadi gimana usernya? Tergantung usernya. Mungkin sebelumnya tanpa gue sadari udah kan dia tuh sistemnya adalah menerima, menyerap terus menyimpulkan lah gitu, simpelnya gitu. Mungkin kayak gue dulu pokoknya dari pas ChatGPT awal kita udah lumayan pakai, tapi ya makanya belum ngerti banget gitu. Kita coba ngulik seadanya kayak searching di Google aja. Iya. Gitu. Cuman yang anjingnya itu
Gua tekenin ya. Orang Indonesia pakai ChatGPT buat ngerender image anjing. Rendering. Oh iya. Buat bikin gambar doang. Aduh, gua mau ngomong gitu. Itu oke lah. Maksudnya itu kan memanfaatkan, tapi ada yang lebih anjing. Tren nih, sekarang nih di TikTok. Apa? Pendaki-pendaki itu bikin tren hantu dengan lagu Sumpah Cinta Matiku Niji. Ntar gue liatin deh pokoknya. Gue belum tahu. Nah contohnya kayak gini nih, tas gitu kan. Misalkan lu foto ya kan, terus Dipiti tolong buat foto ini menjadi hantu sedikit lusuh dan lain-lain kayak gitu. Viral ya kan komen-komennya. Tutur duka, terus ada gue lihat satu komen. Yang mau dibikin ini boleh DM. Harga semulai dari sekian. Jualan anjing. Yang Ghibli juga tuh di marketplace banyak tuh. Jasa editing Ghibli. Seburuk itu kan SDM kita. Entah, tapi ada yang order anjing. Ini nih. Kita ada yang order. Gue dapat satu info lagi nih. Lu tahu website Peduli Lindungi? Yang COVID anjing. Masa? Iya, Cok. Bukan aplikasi kan, website. Tapi kalau website udah nggak aneh nggak sih? Kan banyak juga tuh website kampus biasanya kan jadi ini judi, jadi domain judi. Banyak. Cuman Karena nggak keurus jadi gampang diretas gitu aja. pemerintah kita ada-ada aja. Tapi anjing, Peduli Lindungi sekaliber itu loh, maksudnya. Iya, sekaliber itu. Dan juga di website Peduli Lindungi kan data-database kita semua. Iya, yang habis dari mana kemana kok. Kebaca. Database semua, Cok itu. Tapi menurut gua masih bisa sih kita untuk secure data kita, walaupun ya pastilah 30% udah kemana-mana sih. Udah nyebar kemana-mana data kita, Cok, menurut gua. Kalau orang zaman sekarang yang main benar-benar internetan atau cuman usually kayak misalnya orang kampung internetan doang, data udah nyebar, Cok. Nggak akan bisa di ini sekarang. Jadi yang nyebut privacy itu tuh nggak ada sebenarnya zaman sekarang. Itu cuma dibuat-buat aja. Kecuali nih, lu dari awal hidup sampai gede nggak pernah benar-benar main internet, sosmed. Ya tapi jadi orang gua anjing, megalitikum. Ya itu Homo sapiens. Kalau gitu paling gitu. udah, kalau gitu Ujung-ujungnya. gimana lagi anjir. Tapi emang mau nggak mau gitu, kita juga nggak bisa. Ya kita aja jangan jauh-jauh, dari dulu kita sangat anti TikTok. Sekarang walaupun karena sekarang TikTok juga udah image-nya berubah, Ya, bukan joget-joget doang. image-nya udah berubah, jadi kita search engine. join. Jadi search engine bahkan mempermudah kita gitu dengan durasi-durasi yang singkat. Tapi gue tetap kalau misalnya nyari sesuatu dari Google dulu. Sama, masih Google tuh masih nomor 1 search engine gua. Iya. Gak mungkin ini. Google dulu baru ke situ. Opsi TikTok tuh mungkin kalau gua butuh visualnya gitu. Iya sih. Misalkan cara membuat latte art teori ya kan. Nah kalau di TikTok kan sambil dipraktekin gitu. Jadi biar lebih kebayang aja. Bukannya di search engine utama. Sejak kapan lu tertarik kopi-kopian? Misal, nggak terlalu ini. Tapi ngerti gua, Gayo Aceh mah ngerti. Kintamani nggak? Ya udah Flores tahu. Gunung Kawi tahu. Ya udah nggak usah disebutin, cuma ntar lu dicecer sama pendekar kopi ya sih. Terlalu merasa tahu padahal umum anjing. Itu umum loh, umum anjing. By the way ini karena kita cuman update aja gitu kan, apa yang ada di kepala kita. Kalian kasih topik dong di kolom komen nih untuk PS Takeover selanjutnya. Betul. Ini jadi mungkin karena ntar kedepannya juga Acil bakal lebih sibuk lagi ya. Dia karena sedang menuju semester akhir. Jadi mungkin dia bakal lebih sibuk lagi. Kita jadi mungkin bakal lebih sering berdua lagi. Tapi ini gue jadi netizen ya. Apa? Nggak ada sibuk, skala prioritas doang. Gue sering bilang itu lagi. Ya nggak apa-apa juga, prioritas dia akademik ya nggak apa-apa. Iya sih. Nggak apa-apa. Lagian ya udah Merokes begini apa adanya dulu. Emang kita anak tirikan kok. Iya. Kita juga anak tirikan Merokes. Tapi sekalinya kita keep up sama Merokes, ada fungsinya lah at least. Ada kontribut di situ. Jujur gue duduknya nggak enak ini posisinya. Udah aja guys ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.